Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin wasiyatan lana jami'an bi hadhil khutbah al-qasirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam khutbah kita masih banyak qudwah, pelajaran yang akan kita ambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Sungguh adalah bagi kalian uswatun hasanah, pelajaran yang baik pada diri Ibrahim dan pengikutnya. Idz qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaum mereka sendiri, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami sesungguhnya telah berlepas tangan, berlepas diri dari kalian dan dari sembahan-sembahan kalian terhadap selain Allah. Kafarna bikum, kami telah memandang kalian telah kafir. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abadan, dan telah nyata antara kami dengan kalian permusuhan yang nyata selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian kembali beriman dengan Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abi, kecuali yang tidak boleh dicontoh perkataan Ibrahim terhadap bapaknya. La astaghfiranna laka, kami akan mintakan ampun saya akan mintakan ampun untuk engkau wahai bapakku. Wa ma amliku laka minallahi min syai', sesungguhnya aku tidak punya sesuatu kekuatan apapun di hadapan Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah kami kepada engkau bertawakal. Wa ilaika anabana, kami serahkan kepada engkau. Wa ilaikal masir, dan engkau tempat kembali. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Ibrahim alaihissalam, yaitu prinsip tauhid yang kuat, prinsip akidahnya, prinsip keagamaannya. Ketika dia berkata kepada kaumnya, pertama dalam ayat ini kita disuruh mencontoh prinsip-prinsip Ibrahim ini. Di antara dia berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami, kata Ibrahim bersama pengikutnya, kami telah berlepas tangan daripada kalian dan berlepas tangan dari mencuci tangan dari sesembahan yang kalian lakukan, dari akidah kalian, dari kekafiran kalian, dari penyimpangan kalian. Ini prinsip Ibrahim alaihissalam, menolak penyimpangan akidah, menolak penyimpangan ibadah, menolak maksiat, menolak kemungkaran, kesyirikan dan langkah-langkah penyimpangan perilaku. Ditolak tegas oleh Ibrahim alaihissalam. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah.
Kafarna bikum, kami nyatakan kalian telah kafir. Ini Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya yang tidak mau tunduk kepada Allah, dia bersikap tegas. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdau abadan. Mulai saat ini, kata Ibrahim kepada kaumnya, antara kami dengan kalian telah nyata permusuhan. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Artinya apa pelajaran yang kita ambil? Ketika kita beriman kepada Allah, maka kita menegaskan iman kita kepada Allah. Salah satu syaratnya tegas menolak kekafiran. Tidak bisa dicampur keimanan dengan kekafiran. Tidak pernah bersatu iman dan kufur pada satu hati. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalimat kita bertauhid itu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu diawali dengan penolakan. Penolakan la, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Ditolak dulu selain Allah. Maka baru kita mantapkan tauhid kita. Maka syarat tauhid yang mantap, syarat akidah yang kuat itu akidah yang menolak seluruh kebatilan, menolak seluruh penyimpangan, seluruh kesyirikan, sekecil apapun bentuk kesyirikan, mesti kita tolak tegas, baru bisa kita membuktikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap ayat tauhid, ayat akidah mesti pakai kalimat tegas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, Allahu ahad. Ikrarkan, katakan dalam keadaan apapun, di hadapan siapapun, apapun kondisinya, dengan siapapun Anda, kemudian bagaimanapun beratnya, qul huwallahu ahad, Allahu ahad. Maka tauhid itu sidang jemaah menuntut ketegasan, menuntut pengikraran, dan kemudian menolak tegas kekafiran. Maka di sini sidang jemaah dirahmati Allah, Ibrahim alaihissalam akibat ketegasan dia ini, dia dihukum dan dia sanggup menghadapi hukuman itu. Dinyalakan ketika itu api, disidang secara resmi oleh negara. Kemudian ketika itu dinyalakan api, dihukum eksekusi oleh negara, maka ketika itu dia tegar. Ini zahibun ila rabbi sayahdin. Dia punya keyakinan bersandar penuh kepada Allah. Saya menghadap Allah dan Allah akan beri petunjuk. Benar sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketika itu tidak bisa api yang panas menjadi panas. Api yang biasa membakar bisa membakar. Ya narukuni bardan, kata Allah. Hai api, jadilah engkau dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatkan Ibrahim alaihissalam. Seluruh alam, seluruh makhluk akan menyokong orang-orang yang bertauhid. Seluruh makhluk, baik makhluk yang gaib maupun makhluk yang nyata, insya Allah bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, bersama orang-orang yang tegak lurus dengan kebenaran. Insya Allah, walaupun dia lemah secara zahir, minoritas, sendirian, tetapi kekuatannya ada kekuatan yang luar biasa untuk dikalahkan oleh ahli kebatilan yang mayoritas. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, di dalam menegakkan kebenaran, di dalam memegang kebenaran, tidak boleh seorang muslim ragu. Kalaupun kita sendirian, kita bersama yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, anugerah-anugerah diberikan oleh Allah kepada setiap pejuang kebenaran. Tahukah sidang jemaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini orang ramai di Mekah yang dulunya adalah lembah yang tidak bermanusia. Tidak ada manusia di situ. Kemudian ketika itu diwariskan Ka'bah kepada Ibrahim alaihissalam. Ka'bah yang dibangun di zaman Nabi Adam alaihissalam. Ada dua bangunan di zaman Nabi Adam alaihissalam, yaitu Ka'bah dan Masjidil Aqsa.
Ka'bah dan Masjidil Aqsa. Ditanyakan kepada Rasulullah berapa jarak pembangunan Ka'bah dengan Al-Aqsa. Dijawab 40 tahun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah itu generasi terputus, tinggal pondasinya saja tertimbun pasir. Maka kemudian diturunkan Ibrahim sebagai sang pewaris kota suci. Kota yang sudah lembah yang tidak ada manusia. Hari ini sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kota yang terletak di tengah bukit ini, puncak bukit. Mana air yang mengalir tidak ada. Tidak ada air, bagaimana kehidupan tanpa air? Kemudian hujan jarang. Bagaimana? Tetapi Allah kirim air Zam-Zam sidang jemaah, air terbaik yang sampai hari ini jadi anugerah besar bagi kita. Itu semua akibat perjuangan keluarga Ibrahim alaihissalam. Nah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini penting bagi kita. Setiap pejuang kebenaran akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian akan dikuatkan, akan dilengkapi, akan selalu jadi anugerah dan akan jadi catatan sejarah insyaallah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha. Sikap permusuhan. Sidang jemaah, ternyata Islam tidak membolehkan berdamai dengan kebatilan. Islam tidak boleh berdamai dengan kebatilan. Kenapa sidang jemaah dirahmati Allah? Karena tidak boleh al-haq dicampur aduk dengan yang batil. Tidak boleh sidang jemaah yang dirahmati Allah. Di mana dalam surah Al-Baqarah dikatakan wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur aduk yang hak dengan yang batil sementara kamu mengetahuinya. Tidak boleh sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya telah jelas permusuhan antara kami dengan kalian sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Batas permusuhan itu sidang jemaah sampai orang bertaubat, sampai orang minta maaf, sampai orang sudah menyadari kesalahannya. Tidak boleh lagi diabadikan permusuhan sampai orang sadar. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, ini penting juga. Illa qaula Ibrahim, kecuali pernyataan Ibrahim yang akan mendoakan bapaknya. Tidak boleh seorang muslim mendoakan orang kafir. Tidak boleh seorang muslim mendoakan orang kafir. Dan ini juga dasarnya. Tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Kenapa? Karena salam itu doa. Salam itu doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Maka dalam Islam tidak boleh baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ini dalil juga sedang jemaah tentang tidak bolehnya. Hari ini sudah banyak orang yang mencela-mencela boleh mengucapkan selamat Natal, mengucapkan salam dan lain-lainnya. Setiap kalimat selamat tidak boleh diucapkan kepada kaum kafir. Tidak boleh. Ini Ibrahim kepada bapaknya. Tidak boleh. Dilarang Ibrahim mendoakan bapaknya. Sampai akhirnya Ibrahim menyadari. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Ternyata tidak ada yang bisa saya andalkan untukmu di sisi Allah. Wahai bapakku. Rabbana alaika tawakkalna. Langsung Ibrahim mengambil sikap. Wahai bapakku, kepada engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabana, dan kepada engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada engkau kami akan kembali. Sadari kalimat Ibrahim ini. Ini mesti jadi sikap kita. Apapun persoalan hidup, maka sidang jemaah ujung-ujungnya tawakal kepada Allah. Kemudian berserah diri kepada Allah. Dan yakin kembali kepada Allah. Yang kaya, yang miskin, yang kuat, pejabat, rakyat, orang biasa. Ujung-ujungnya wa ilaikal masir.
bumi persinggahan. Maka sangat rugi orang kalau hanya persinggahan itu dijadikan kebanggaan dan kesombongan. Lupa kepada masir ilallah. Wa ilaikal masir. Kita semua akan kembali kepada Allah. Kita akan raji'un ilallah. Maka sidang jemaah, Ibrahim alaihissalam yang luar biasa mewarisi 2 kota suci. Dia punya 2 keturunan, garis keturunan Arab dengan garis keturunan Israel. Ismail garis keturunan Arab, nabi-nabi garis keturunan Arab. Kemudian ada satu lagi Ishak garis keturunan Bani Israel. Yang satu berposko di Mekah, yang satu berposko dakwahnya di Al-Quds, Palestina. Maka datang perjuangan panjangnya membangun 2 kota suci untuk kebangkitan. Maka kalau kebangkitan akan kita mulai, harus dimulai dari tapak sejarah. Ibrahim memulainya kembali ke tapak sejarah, ke Mekah. Kemudian ke Al-Aqsa. 2 tapak sejarah. Maka kekuatan disusun di 2 tapak sejarah itu. Tidak mungkin bangkit tanpa tapak sejarah. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka berkembanglah 2 pos kekuatan umat Islam itu, yang satu hari ini sedang digerogoti oleh Bani Israel, oleh Yahudi. Untuk itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, membela Palestina bagian dari membela perjuangan Ibrahim alaihissalam. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita singkat. Diutus malaikat maut mencabut nyawa Ibrahim. Ini hal yang jarang disampaikan. Perjuangan Ibrahim yang panjang akan berakhir. Diutus malaikat maut. Hai malaikat maut, cabut nyawa Ibrahim. Tapi beritahu dulu dia. Begitu istimewa Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Datang malaikat maut. Ya Ibrahim, wahai Nabi Allah Ibrahim, Allah mengutusku untuk mencabut nyawamu. Sudah datang janjian ajalmu. Kata Ibrahim alaihissalam, wahai malaikat maut, tolong kau kembali kepada Allah. Sampaikan kepada Allah, tegakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Karena Ibrahim kekasih Allah, Khalilullah. Tolong sampaikan pada Allah, tegakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Berangkat malaikat maut kepada Allah. Ya Allah, Ibrahim berpesan dan bertanya, tegakah seorang kekasih mencabut nyawa kekasihnya? Kemudian ketika itu Allah menjawab, ya malaikat maut, tolong juga sampaikan pesanku pada Ibrahim. Apa ya Allah? Tidak rindukah seorang kekasih bertemu dengan kekasihnya? Sampaikan pada Ibrahim, tidakkah seorang kekasih rindu bertemu dengan kekasihnya? Kembali malaikat maut menemui Ibrahim. Ya Ibrahim, Allah juga berpesan padamu. Kata Allah, tidakkah rindu seorang kekasih menjumpai kekasihnya? Menetes air mata Ibrahim. Terharu, rindu dan cinta pada Allah. Maka ketika itu kata Ibrahim, ya malaikat maut, lakukanlah segera. Maka dicabut nyawa Ibrahim dengan kisah cinta yang luar biasa antara dia dengan Allah.
sidang jemaah. Maka ini perlu jadi renungan kita. Malaikat maut juga akan datang menjemput kita. Tidak ada yang terkecuali di ruangan ini. Maka untuk itu, rebutlah cinta Allah sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa kita dengan muka garang dan murka. Carilah status sebelum meninggal dunia, sehingga engkau dicabut sebagai sang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla fil Qur'anil azimil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.